kasihku padamu, atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu, atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Selamat pagi semua. Semua sehat? Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Rita. Keginjing Ibu. Keninjang Stoyo. Baik. Pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang ringan-ringan saja, nggak seperti tadi malam yang Pak Eko sampai begini nih. Oke. Judul renungan pagi ini, profesional atau amatir? Amatir atau profesional? Mau pilih yang mana? Kalau saya lebih memilih yang amatir. Sebenarnya semua dosen-dosen di BBCU ini adalah dosen-dosen yang amatir. Wah, salah dong masuk ke BBCU kalau dosen-dosennya semuanya amatir. Nah, nanti akan saya ceritakan apa sih amatir itu. Semua orang mau jadi profesional. Beli laptop aja yang profesional. Nah, laptop kan MacBook Pro. Software yang ada belakangnya ada Pro-nya, gitu kan. Nah, kalau Anda nyekolahin anak juga guru-gurunya yang pro dong. Bagaimana mungkin datang ke BBCO dosen-dosennya amatir semua? Nggak salah nih. Nah, saya akan cerita tentang apa itu profesional, apa itu amatir. Kita akan buka satu firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, yaitu di Matius 10 ayat 8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi pada saat seorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, paling tidak dia memiliki informasi yang cukup untuk meyakinkan orang itu bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan mengapa ia memerlukan sang juru selamat? Tentu tuntutan bagi orang percaya tidak sampai di situ saja. Ia harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan hidup dalam pengenalan itu. Dengan kata lain, anugerah yang kita terima berdasarkan karya penebusannya bukan hanya sekadar untuk mengubah status orang yang tadinya berdosa jadi orang kudus. Yang tadinya musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Seorang Kristen dituntut pula untuk hidup sesuai dengan statusnya yang baru. Ada aturan main ilahi yang harus ditetapkan dalam kehidupan baru yang ia miliki dalam Kristus. Apa aturan mainnya? Hidup dan mati sekarang adalah hidup untuk Kristus. Seperti yang ditulis dalam Roma 14:7 ayat 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Ya. Nah, tadi saya ngomong tentang profesional dan amatir. Saya mau katakan bahwa ada seorang rasul, tapi rasul itu nggak profesional banget. Rasul itu sangat amatir. Siapa dia? Dia adalah Rasul Paulus yang sering saya sebut dengan Rabi Saul. Rabi Saul adalah seorang Rasul Kristus yang amatir. Kenapa dia disebut amatir? Sebab dia adalah seorang pelayan Kristus tanpa upah. Nah, ayat emasnya hari ini adalah 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa
aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi upahnya Rasul Kristus yang namanya Paulus ini, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, kenapa saya katakan bahwa Rabi Saul atau Rasul Paulus adalah rasul yang amatir? Apa sih pandangan kita tentang amatir? Kita mungkin cepat jawab. Apa sih amatir itu? Anda pasti jawabannya demikian. Amatir adalah orang yang nggak cukup skill terhadap keahlian tertentu. Penyanyinya amatir. Lagu top 40 aja nggak bisa. Gurunya amatir. Nggak enak kalau ngajar. Nggak pro banget. Jadi amatir itu diartikan sebagai orang yang kemampuannya terbatas, seorang pemula, kurang pengalaman, awam. Nah, apa lawan katanya amatir? Profesional dong. Kata profesional sebenarnya nggak kalah bagus daripada amatir. Amatir itu arti yang sangat bagus sekali. Maknanya sangat indah sekali. Kata amatir itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata Latin amator. Apa sih amator itu? Amator itu artinya lover, kekasih, devoted friend. Jadi amator, amatir. Amatir artinya kekasih. Nah, kata amator sendiri berasal dari kata amore. Ya, tahu kan? Kata amore. Amore artinya cinta atau love. Nah, tapi sekarang kata amatir itu jauh bergeser dari makna aslinya. Dan bahkan kata amatir ini diperhadapkan dengan kata profesional. Sekitar tahun 70-an atau sebelum 70-an, tahun 60-an. Ada seorang pemain golf amatir. Namanya Robert Tyre Jones. Nah, kalau hari ini legend golf itu masih belum tergeser. Dia adalah Tiger Woods yang punya putra namanya Charlie Wood. Nah, mungkin Charlie Wood ini bakal kayak bapaknya. Anda mungkin kenal seorang yang bernama Jack Nicklaus, legend golf. Tapi sebelum ada Tiger Woods, ada Jack Nicklaus, ada satu nama yaitu Baby Jones atau Robert Tyre Jones. Nama profesionalnya lebih dikenal dengan Baby Jones. Nah, Baby Jones ini adalah salah satu legenda dari olahraga golf. Dia memiliki bakat alam yang sangat luar biasa, tapi Baby Jones ini nggak pernah mau masuk sebagai pemain golf profesional sampai dia mati. Dia terus menjadi seorang pemain golf yang amatir. Di lain pihak, dia dikenal sebagai seorang insinyur, sastrawan, pengacara. Nah, ketika dia ditanya, kenapa kamu kok nolak jadi pemain golf yang profesional? Dia jawabnya begini, karena ia sungguh mencintai golf dengan hatinya. Sebagaimana kata amatir dari kata amore yang artinya cinta. Dengan kata lain, ia tidak tergiur dengan kekayaan sebagai pemain golf yang profesional. Nah, cerita tentang Baby Jones ini difilmkan dalam satu film dengan judul Baby Jones Stroke of Genius. Nanti Anda bisa Google ya, Baby Jones Stroke of Genius. Yang memerankannya itu Jim Caviezel. Siapa itu Jim Caviezel? Jim Caviezel itu yang memerankan Yesus Kristus pada film The Passion of the Christ. Nah, jadi seperti Bobby Jones, demikianlah Rasul Paulus. Nah, dalam 1 Korintus 9 ayat 12-18, Rasul Paulus itu menulis sikap pribadinya dan tujuan pribadinya dalam melayani Yesus Kristus yang ia cintai secara amatir. Saya bacakan 1 Korintus 9 ayat 12-18. Agak panjang, tapi ini harus dibaca supaya Anda mengerti. Kalau orang lain mempunyai hak
untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami memiliki hak yang besar? Tapi kami tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Kristus. Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi seorang yang secara profesional melayani Tuhan dan mendapatkan income dari pelayanan itu nggak salah, karena memang Alkitab itu sendiri sudah menetapkan, dan itu sudah ditetapkan sejak awal. Misalnya golongan Lewi, karena dia tidak bercocok tanam, karena dia hanya melayani di bait Allah, di kemah suci, maka kehidupannya itu ditopang oleh 11 suku lainnya. Nah, demikian pula dalam pemberitaan kepada Injil Kristus, mereka yang sebagai pemberita Injil itu mendapatkan upahnya sebenarnya. Dan ini nggak salah, ya. Bukan untuk menyalahkan orang yang hidup dari pelayanan. Di sini bukan untuk menyalahkan itu. Tetapi ada satu pilihan hidup yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang dimana dia nggak mau menggunakan itu. Ya, kita baca 1 Korintus 9 ayat 15 sekarang. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Jadi terima upah itu nggak salah, ya. Jadi ini bukan untuk menyalahkan orang yang terima upah dari pelayanan, enggak, ya. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang harus ditanggungkan kepadaku. Jikalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ya, saya tekankan lagi, saya bukan menyalahkan orang yang hidup dari pelayanan, tetapi ini hanya merupakan satu pilihan hidup yang dipilih oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus melepaskan hak-haknya untuk menerima pemberian-pemberian dari jemaat, ayat 15 dan 18. Dan ia lebih suka menanggung segala sesuatu. Nah, ditulis dalam ayat 12. Dan nanti Anda bisa bandingkan dengan 1 Korintus 13 ayat 7. Dan ia berjuang untuk menopang kehidupannya sendiri menjadi seorang pembuat kemah. Ditulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Supaya Rasul Paulus ini jangan menjadi rintangan bagi pemberitaan Kristus. Dengan demikian, ia menggunakan kebebasannya sebagai pengikut Kristus, bahwa tak seorang pun boleh menghalang-halangi, bahwa Injil Kristus harus ditawarkan dengan cuma-cuma, seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Matius 10 ayat 8 tadi. Kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Dalam 1 Korintus 9 ayat 15, Rasul Paulus menekankan bahwa ia tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak seorang rasul atau pengabar Injil yang lazim, yang dimana kehidupannya itu disokong oleh jemaat.
Bahkan ia nggak nuntut upah atau dukungan materi dalam bentuk apapun. Rasul Paulus lebih memilih kemerdekaannya sehingga jangan kehidupannya itu menjadi beban finansial bagi jemaat yang digembalakannya, yang manapun juga. Nah, sebagai seorang pekabar Injil, Rasul Paulus dalam hal ini, seperti Baby Jones tadi, ia memilih jalur amatir dan tidak profesional yang menerima upah. Nah, jadi kayak begini deh. Kalau Anda pacaran, ingat-ingat berapa tahun yang lalu, kalau yang seumuran dengan saya, ya, cowok jemput ceweknya, dia nggak akan minta uang bensin ke ceweknya, ya. Kalau lagi pacaran kan nggak lucu gitu, emangnya Gojek gitu kan. Nah, kenapa? Karena cinta, karena amatir, karena yang dijemput itu amator, kekasihnya. Nah, demikianlah Rasul Paulus itu pergi memberitakan Injil, mengabarkan firman Tuhan di banyak tempat, dan untuk mencukupi kehidupan pribadinya, ia memproduksi dan menjual kemah atau tenda. Di mana itu ditulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Saya bacakan ya. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka? Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, Rasul Paulus ini hidup dengan para tukang kemah lainnya, dan itu dia lakukan untuk menyokong kehidupan pribadinya. Nah, alasan mengapa Rasul Paulus menjadi tukang tenda, di samping ia sebagai seorang penginjil, karena ia harus menghidupi dirinya sendiri. Ya, kita harus ini dong, yang masuk akal aja. Orang hidup itu perlu biaya. Nah, kalau perlu biaya, harus ada yang membiayai. Hanya saja jalur yang dipilih oleh Rasul Paulus ini adalah jalur amatir yang tidak mau menerima upah, tetapi dia mencari mata pencaharian yang lain dengan cara membuat tenda, menjual tenda kepada orang-orang itu. Nah, jadi dengan gaya diatribe, nah Rasul Paulus ini kalau nulis itu seolah-olah sedang berdebat dengan orang lain. Rasul Paulus ini mengajukan satu pertanyaan retoris dari pilihannya sebagai pekabar Injil yang cuma-cuma. Dan itu menjadi tekadnya. Nah, ini juga menjadi tekad para dosen-dosen di BBCO kan. Di dosen-dosen di BBCO itu nggak ada yang dibayar. Nah, jadi kenapa ini diajukan oleh Rasul Paulus? Agar keinginan duniawi menimbun rezeki dari pelayanan tidak mempengaruhi pelayanannya kepada Allah yang ia layani. 2 Korintus 11 ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma, emang aku salah? Enggak salah. Ya, karena memberitakan Injil dengan cuma-cuma ini memang pilihan hidupnya. Dan dia lakukan karena cinta. Memberitakan Injil tanpa upah adalah pilihan dari Rasul Paulus untuk menjaga diri agar dia tetap murni dalam pelayanan yang mencintai, pelayanan yang amatir. Jadi sekarang kita tahu ya, pelayanan yang amatir adalah pelayanan yang mencintai, bukan karena profesi. Hal ini tentu saja bukan merupakan suatu prinsip yang harus dikenakan kepada semua orang, enggak. Orang-orang tertentu saja boleh melakukan ini. Dan bukan untuk menyalahkan yang lain. Memang ada banyak sih para pekabar Injil itu yang memang sengaja pengen jadi pendeta, pengen jadi gembala. Ya. Kalau gembala zaman dahulu kan miskin-miskin gitu kan. Tapi kalau gembala zaman hari ini, apalagi sebelum COVID kemarin itu, mereka itu kan dikenal, diledek-ledek di media sosial karena kebangetan gitu. Karena para pastornya ini memang kelihatan banget cari rezeki itu dari pelayanan. Istrinya kalau ke gereja nyalon dulu,
rambutnya kayak Barbie, diamondnya kelap-kelap gitu, atau pakai barang-barang merek yang wow banget. Padahal semuanya tuh didapatkan dari pelayanan. Makanya di Instagram itu ada khusus Pastor in Style untuk meledek-ledek hamba-hamba Tuhan yang nggak tahu diri ini. Nah, terus kemudian ada COVID. Nah, rupanya mereka hari ini ada sebagian yang sudah sadar sehingga tidak memamerkan barang-barang mahalnya itu. Nah, ya memang harus kadang-kadang harus diledek-ledek supaya sadar gitu kan. Nah, masa kita harus diledek dulu supaya sadar? Jadi ayat kita memberitakan Injil tanpa upah karena mencintai adalah memang kemauan hidup dalam pelayanan oleh Rasul Paulus. Apakah upahku? Upahku ialah memberitakan Injil tanpa upah. Nah, itulah upah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Dan ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus memberikan tugas mengajar kepada para rasul. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sungguh telah datang. Nah, bagi kita juga perlu ada respon yang juga dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 14 yang menyatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Mereka ini orang-orang yang belum percaya. Jika mereka tidak percaya kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia? Jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi, semua mahasiswa BBCO di sini, karena kita semua dilatih, dididik untuk mempelajari firman Tuhan, dan dididik untuk mendapatkan wawasan-wawasan yang penting untuk pelayanan, maka Anda harus menyuarakan tentang kebenaran Kristus. Nggak harus nunggu lulus dulu, mulai dari sekarang Anda harus semuanya menjadi pemberita Injil. Karena kalau nggak ada yang memberitakan Injil, siapa yang akan mendengarkan berita Injil itu sendiri? Ya, jadi Tuhan Yesus mengingatkan pada para murid untuk melakukan perbuatan baik, yaitu dengan menginjil itu dengan cuma-cuma. Kamu udah dapat secara cuma-cuma, maka berikanlah itu pula dengan cuma-cuma. Jangan minta gaji dulu, jangan netapin honor dulu. Saya mau melayani Dosono kalau PK-nya sekian, kalau PK-nya kurang dari sekian aku nggak mau. Saya mau melayani di kota itu kalau aku disediain tiket business class. Nggak begitu. Itu bukan pelayanan yang membumi. Anugerah Kristus telah diberikan secara cuma-cuma. Nah, kalau bahasa Ibrani-nya cuma-cuma itu khinam. Kamu sudah dapat secara khinam. Maka berikanlah itu secara khinam. Seperti tulisan Rasul Paulus, Roma 3 ayat 24. Nah, hari ini, pagi-pagi udah dikasih bombardir ayat yang banyak sekali. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma, dengan khinam, karena penebusan di dalam Kristus. Sesuatu yang cuma-cuma kita berikan juga dengan cuma-cuma. Pengamalan dari Matius 10 ayat 8 dilakukan dengan setia oleh Rasul Kristus, yaitu Paulus, dengan tidak menerima bayaran dalam berkhotbah dan pengabaran Injil. Penolakan kepada upah ini adalah karena ia girang, karena ia boleh mengabarkan Injil Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, Matius 10 ayat 8 ini menjadi inspirasi dari jalur pelayanan Rasul Paulus. Ini juga menjadi jalur pelayanan para dosen di BBCO yang melakukan pelayanan amatir
tanpa upah. Ya. Maka dalam hal ini sikap pribadi dari Rasul Paulus sebagai cerminan bahwa ia menolak mengkompromikan Injil kasih karunia yang cuma-cuma itu dengan menerima upah. Ya. Dan kesalehannya dalam hal ini adalah kesalehan yang amatir, bukan kesalehan yang profesional. Banyak hamba-hamba Tuhan yang kesalehannya itu kesalehan profesional. Kenapa? Karena memang profesinya jadi gembala, karena memang profesinya jadi pemberita Injil yang menetapkan upah-upah tertentu, PK-PK tertentu. Kalau diundang harus pakai business class, kalau diundang harus dijemput pakai mobil mewah gitu. Ada banyak, nggak heran. Mungkin nggak semua dari kita itu menemui hamba-hamba Tuhan yang demikian. Diundang ke situ, wah syaratnya banyak. Ini. Ya, PK-nya sekian. Nah, kalau demikian dia menetapkan dirinya pada pelayanan yang profesional, pada pelayanan yang bayaran. Walaupun itu nggak salah dan diperbolehkan dalam Alkitab, tetapi ya, pelayanan yang amatir, pelayanan karena mengasihi, pelayanan karena melayani sang kekasih. Tentulah ini menjadi pelayanan yang lebih mulia. Rasul Paulus dengan pelayanan jenis tent maker ministry ini sebagai seorang pembuat tenda, itu membuat Rasul Paulus menjadi sangat merdeka tanpa beban, sehingga ia dapat mengajarkan sebuah kebenaran dan sekaligus menyampaikan otokritik terhadap hamba-hamba Tuhan yang lain, terhadap pelayan-pelayan Tuhan yang lain di zamannya. Jadi orang yang profesional yang mata duitan, hamba Tuhan mata duitan itu bukan hanya hari ini, tapi juga sejak zaman dahulu kala, pada zamannya Rasul Paulus. Ada sebagian dari pemberita Injil itu yang pro banget, yang mata duitan banget, yang matre banget. Nah, maka untuk menjadi kontras dari itu semua, Rasul Paulus itu memilih jalur melayani Tuhan secara cuma-cuma. Nah, dengan demikian kita memahami apa sih kata amatir. Seorang amatir yang sungguh mencintai Kristus dengan segala keadaan, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya ini, menjadi suatu dampak pertobatannya yang total sebagai seorang penganiaya murid Kristus, menjadi seorang pelayan Kristus secara amatir sampai mati. Ya, Anda pasti pernah membaca ini. 2 Timotius 4 ayat 7. Dia mengakhiri pertandingan itu dengan sangat sempurna, secara amatir, dengan tanpa mendapatkan umpah. Jadi pelayanan yang amatir adalah pelayanan karena cinta. Anda di BBCO diajar oleh para dosen yang amatir. Kenapa amatir? Karena semuanya melakukan karena cinta kepada sang kekasih kita, amator. Siapa? Yesus Kristus. Maka saya juga akan mengatakan, jika saya melayani, karena saya seorang amatir. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saya serahkan kepada Pak Ketua untuk menutup. Amin, Bu Rita. Makasih, Bu Rita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Makasih, Bu Rita. Sama-sama. Terima kasih, Bu Rita. Atur Terima nuwun, kasih, Ibu. kita luar biasa diberkati pagi ini. Terima kasih Bu Rita. Bapak Ibu, pagi ini kita dapat inspirasi yang tidak pernah kering dari kehidupan Rabbi Saul. Bagaimana melayani Tuhan tanpa plus, tanpa minus, melayani secara totalitas, dan ini menjadi satu pembelajaran bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, siapapun kita, agar kita melayani dengan ketulusan tanpa pamrih, karena kita mencintai Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita.
Bapak Ibu yang Tuhan kasih, karena itu saya berharap agar semua mahasiswa BBCO itu dapat mengikuti Morning Blessing, sebab Morning Blessing ini kita dididik, melalui Morning Blessing kita juga diperlengkapi, dipertajam dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, wawasan-wawasan yang diperluas, supaya kita sejak belajar di BBCO, memang kita dibentuk menjadi umat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Saya berharap semua mahasiswa belajar membangun Morning Blessing sampai Morning Blessing ini menjadi habit, ya, sehingga ketika saudara tidak bisa mengikuti Morning Blessing merasa rugi, tidak bisa mengikuti Morning Blessing merasa kehilangan. Kalau sudah muncul perasaan itu, berarti itu sudah terbentuk. Jangan terbalik, ikut Morning Blessing merasa rugi, ya, itu yang susah ada itu. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi buat hambanya Ibu Rita Wahyu yang sudah memberkati kita. Baik, Pak Eko Subari dari Tulungagung memimpin kita di dalam doa. Mari Pak Eko, silakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga, pagi hari ini kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dengan cinta, dengan kasih, bukan profesi semata, sehingga pelayanan kami sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Tuhan terus pakai menjadi alat guna hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga doakan seluruh dosen-dosen BBCO. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan kesehatan, memberkati mereka dengan kekuatan, dan juga hikmat serta akal budi surgawi. Kami juga berdoa Tuhan buat pertemuan mahasiswa elementari besok tanggal 13. Supaya semua yang sudah mendaftar, mereka sungguh-sungguh berkomitmen untuk belajar, untuk lebih mengenal Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk BBCO TV yang terus dipersiapkan supaya BBCO boleh mewarnai dunia dengan kebenaran. Dan makin banyak orang boleh dicerdaskan, makin banyak orang boleh diberikan wawasan yang baik, wawasan tentang kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk rencana tanggal 6 Desember tentang BBCO Conference yang akan, Tuhan, diadakan, di mana pembicara satu-satunya yang Tuhan pertama kali akan memberkati Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh rencana-rencana yang sedang Tuhan disiapkan, kiranya Tuhan memberkati baik dari kebutuhan finansial maupun dari tenaga-tenaga dan Tuhan tangan-tangan terampil yang akan mengerjakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi yang indah, pagi yang sudah membuka dan memberkati kami, supaya kami menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan memimpin dalam setiap aktivitas kami. Dan bila sejak pagi hari ini, kiranya berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Burita. Bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku. Tuhan, ku bersuka atas karunia
di dalam hidupku. Engkau penolongku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Tuhan, ku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku. Tuhan, ku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku bagi-Mu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Ku mau memuji-Mu Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Ku kan memuji